Pemirsa, pemilu 2024 ini sudah semakin depan atau sudah semakin dekat. Tahun depan kita akan melaksanakan Pilpres 2024 dan untuk pertama kalinya pemirsa, pemilu kali ini didominasi oleh generasi muda di mana pemilih dari generasi milenial dan juga generasi Z ini akan mendominasi pada Pilpres 2024. Kita ketahui juga bahwa Komisi Pemilihan Umum atau KPU ini juga sudah menetapkan DPT Pemilu 2024 dan sudah ada lebih total 200 juta orang yang ditetapkan sebagai pemilih. Bersama juga dengan Kang Ujang Komarudin. Selamat malam Kang Ujang Komarudin. Selamat malam Mbak Gita. Ya, kita akan melihat bersama pemirsa daftar pemilih tetap yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dari generasi per generasi, mulai dari generasi Y, kemudian generasi Z dan juga generasi X, bahkan juga baby boomer. Kita hadirkan bersama pemirsa. Ini adalah daftar pemilih pemilu 2024 berdasarkan generasi-generasi, mulai dari generasi Z, ini kita ketahui merupakan generasi yang lahir pada tahun 1997 hingga 2009. Total pemilih ada sebanyak 46.800.161 pemilih atau sebanyak 22,85%. Generasi Z ini tentunya mendominasi dan juga kita ketahui ya generasi Z itu dikenal sebagai generasi yang melek teknologi, informasi, dan dibandingkan dengan generasi-generasi lainnya pemirsa. Sehingga ini adalah ceruk pemilih yang sangat diincar tentunya oleh para kontestan yang akan berlaga di Pilpres 2024. Kita hadirkan berikutnya adalah generasi milenial. Ini merupakan kelompok masih dalam kalangan muda, lahir kurang lebih dari rentang waktu 1981 hingga 1996 dengan total ada sebanyak 66.822.389 pemilih ataupun setara dengan 33,60%. Generasi milenial ini juga disebut dengan generasi Z juga sama memiliki peran yang sangat besar yang tentunya kita ketahui usianya sudah 20 sampai 30-an sehingga bisa dibilang sangat melek politik. Kemudian juga ada generasi X, lahir tahun 1965 sampai 1980, total sebanyak 57.486.482 pemilih atau setara dengan 28,0,7%. Kemudian juga ada generasi baby boomer, lahir 1946 sampai 1964 dengan total 28.127.340 pemilih. Dan juga ada generasi pre-boomer yang ini merupakan kelahiran sebelum tahun 1945, generasi tua dengan pemilih 3.570.850 atau setara dengan 1,74%. Nah ini kita sudah lihat ya bagaimana daftar pemilih pemilu 2024 dari generasi ke generasi. Langsung ke Kang Ujang. Mengomentari ini sudah ada generasi-generasi yang ditunjukkan pemilih yang akan tentunya menetapkan pilihannya pada pemilu atau Pilpres 2024. Tapi kalau kita lihat yang mendominasi tentunya adalah generasi muda, generasi Z dan juga generasi Y atau Y. Apa yang bisa dibaca dalam hal ini? Ya tentu ini berkah ya, berkah bahwa sejatinya Pilpres 2024 menghadirkan potensi-potensi besar ya, bahwa anak muda itu kan cenderung progresif, penuh semangat. Nah pasti ini menjadi sebuah keniscayaan, kenyataan bahwa capres-cawapres maupun kandidat caleg itu butuh suara mereka. Yang kalau kita lihat dari angkanya tadi, katakanlah pemilih mudanya kurang lebih 56% lah. Iya. Oleh karena itu ini menjadi sangat sebuah, lebih ya? Iya, artinya menjadi sebuah keniscayaan bahwa pemilu 2024 berbeda dengan 2019 yang lalu. Kalau dulu pendekatan misalkan konvensional masih lebih dominan. Nah ke depannya di 2024 pendekatan yang lebih modern ya, itu lebih harus diutamakan, diprioritaskan. Karena tadi pendekatan kepada anak muda tentu caranya berbeda dengan pendekatan dengan kaum tua. Oleh karena itu saya melihat ketika misalkan media sosial itu sekarang menggejala, ini menjadi momentum bagi kandidat capres-cawapres maupun caleg gitu ya, untuk bisa mengambil hati dari kalangan anak-anak muda itu. Karena jumlah yang begitu besar itu kalau tidak ditarik gitu ya, tidak dicari lalu tidak didekati gitu, itu akan menjadi sesuatu yang menurut saya sia-sia bagi para capres. Jumlah yang begitu besar kita hadirkan kembali pemirsa, ini merupakan rekap pie chart dari yang kita sudah sebutkan. Total pemilih ada 204.807.000
pemilih yang akan nanti tentunya menetapkan pilihannya di Pilpres 2024 terbagi ya. Tadi kita lihat generasi Z dan juga milenial yang sangat mendominasi, kita bisa lihat dari pie chart pemirsa. Kuotanya besar sekali, ini artinya memang seperti yang dikatakan oleh Kang Ujang tadi, ini menjadi strategi baru, strategi modern yang harus sangat diantisipasi oleh para kontestan tentunya. Ini kan sangat berpengaruh sekali Kang Ujang berarti terhadap gaya komunikasi, termasuk yang tadi Kang Ujang sebutkan, platform media sosial. Ini tentunya menjadi sarana senjata yang sangat ampuh untuk menarik perhatian para kaum muda ini. Ya, pertama saya harus jelaskan Mbak Gita bahwa media sosial hari ini menjadi sebuah kekuatan. Lihat saja Arab Spring itu pemimpin Timur Tengah itu jatuh juga karena awalnya di media sosial. Nah hari ini di pemilu juga media sosial menjadi sebuah kekuatan. Nah kalau ini diambil dengan cara positif maka akan berdampak positif juga bagi kandidat capres-cawapres. Oleh karena itu saya melihat karena kekuatan ini maka sejatinya ya kandidat termasuk para caleg menggunakan dan memanfaatkan media sosial untuk membangun narasi positif. Membangun sebuah ajakan yang positif kepada anak muda. Karena tadi anak muda itu Mbak Gita, saya masih mohon maaf masih muda ya, masih milenial, saya lahir 81. Saya tahu persis bahwa anak muda itu ingin sesuatu yang yang berbeda, ingin yang jelas. Ya. Lalu juga ingin masa depan yang terarah. Lalu juga jangan lupa juga ingin pekerjaan yang nyaman, ingin bisa hidup yang layak gitu. Nah, ke depan ini di zaman yang destruktif, yang perubahannya tidak jelas. Ya. Oleh karena itu butuh kejelasan hidup. Butuh kejelasan dan juga tentunya butuh strategi-strategi untuk bisa berkampanye di media sosial bisa dikatakan ya. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi termasuk juga pemirsa. Kita akan lihat bagaimana kemudian sosial media dari para kontestan yang selama ini juga akan berlaga di Pilpres 2024. Kalau kita bisa lihat pemirsa ini adalah animasi ibarat kata mereka sedang ada di race ya. Kita lihat dulu dari platform Instagram. Ganjar Pranowo saat ini followersnya 6,4 juta pemirsa di Instagram, disusul juga dengan sama Prabowo Subianto 6,4 juta dan juga Anies Baswedan 6,1 juta. Ini adalah followers dari platform Instagram. Nanti kita akan lihat pemirsa, tidak hanya platform Instagram, namun juga ada platform-platform lainnya seperti TikTok dan juga Twitter, termasuk juga dari cawapres atau para pendamping dari capres ini. Sesaat lagi kami kembali. Ya pemirsa, kalau tadi kita sudah melihat bagaimana popularitas atau adu popularitas dari capres dari platform Instagram. Nah, Kang Ujang, bagaimana kemudian melihat ya, ini kan jadi salah satu strategi yang sangat penting, tapi sebenarnya tidak hanya followers saja, tapi juga kontennya ini juga kita lihat sudah mulai aktif sekali para capres-capres ini. Bahkan ada diksi-diksi yang digunakan, misalnya Pak Prabowo, capres gemoy gitu. Jadi kata-katanya juga seakan-akan mendekatkan diri pada Gen Z. Ini adalah upaya-upaya yang dilakukan begitu ya? Ya, tentu ada strategi dan upaya atau usaha yang kreatif ya dalam konteks untuk bisa menjangkau sesuatu yang menarik bagi kalangan muda. Kan gini, anak muda itu kata-katanya aja pakai gitu ya. Penasaran, butuh sesuatu yang ringan, lalu bisa diterima, lalu juga ya jadi hiburan, itu penting. Karena kalau sesuatu yang serius misalkan ya itu menjadi sulit ditangkap oleh anak muda. Oleh karena itu kata-kata yang menarik, yang sederhana, yang tentu tadi ya bisa diterima oleh kalangan anak muda itu menjadi penting. Tentu pasti mereka punya skema atau format atau strategi sendiri dalam konteks mencari konten atau kata-kata yang tepat untuk bisa mengambil hati anak-anak muda. Tapi kalau kita lihat kan juga ada beberapa anggapan gini Kang. Terlalu banyak main sosmed, kemarin sempat ada juga sindiran-sindiran misalnya, ini kok jadinya pencitraan terus, main di sosial media terlalu aktif, kerjanya mana? Apakah artinya terlalu aktif di sosial media juga sebenarnya ada presiden negatifnya, tidak hanya semuanya positif untuk menjaring anak muda? Ya ada dua sisi, ada sisi positif dan sisi negatif. Tetapi kalau kita lihat misalkan kalau yang di-upload, kalau isi kontennya adalah prestasi, ya kan yang membanggakan, yang bagus, yang baik dari para kandidat, itu sesuatu yang positif. Akan menjadi teladan atau menjadi nilai plus bagi anak-anak muda. Tetapi kalau sering isinya misalkan gak jelas ya, tidak terformat dengan baik gitu kan, lalu asal-asalan, ini menjadi juga titik kejenuhan tersendiri. Oleh karena itu kreativitas yang baik, yang katakanlah yang bagus, yang mengena ya kepada hati anak muda menjadi penting. Jadi bermain di media sosial tadi ada sisi positif dan negatif. Tetapi kalau dalam konteks kampanye hari ini ya maka suka tidak suka, senang tidak senang, media sosial menjadi pilihan
yang terbaik untuk mengkampanyekan atau mensosialisasikan ide-ide gagasan yang dimiliki oleh para kandidat. Bahkan dibandingkan baliho atau mungkin banner di jalan-jalan justru malah lebih efektif sosmed apa gimana? Ya, kalau kita lihat jumlah pengguna internet kita ya kurang lebih 132 juta. Itu artinya kebanyakan juga anak muda. Maka suka tidak suka tadi, maka sesuatu yang harus diungkap di media sosial ada tadi terkaitan dengan kegiatan yang positif dari para kandidat itu. Nah, apakah misalkan baliho, cara-cara konvensional, spanduk, billboard masih penting? Penting. Itu untuk menyasar kalangan pedesaan, kalangan generasi tua. Yang tidak melek sama sosial media. Media sosial. Ada segmennya sendiri. Okay. Ada segmen yang memang menyerang melalui udara, katakan menyerang melalui media sosial, yaitu segmen anak-anak muda. Tetapi ada segmen konvensional yang itu juga penting dilakukan oleh para kandidat untuk menyasar pemilih-pemilih tadi yang kita jelaskan di layar ya. Ada pemilih baby boomer, pemilih tua yang tentu itu juga harus diambil suaranya. Dalam hal ini yang tentunya menjadi sasaran di sosial media tentunya adalah pemilih dari generasi Z dan juga generasi milenial yang tadi kita sudah lihat bersama. Nah, ini selanjutnya kita juga akan saksikan pemirsa, kalau tadi kita sudah melihat dari sisi Instagram followersnya, ini juga kita akan hadirkan dari Twitter. Nah, ini platform yang juga tentunya sangat penting dilihat juga oleh para pemilih seperti para capres dan juga cawapres yang kemudian dari Anies Baswedan ini ada sekitar 4,9 juta followers dari Twitter, kemudian juga disusul oleh Prabowo Subianto 4,7 juta followers dan juga kemudian Ganjar Pranowo 3,4 juta. Ini kan tentunya juga salah satu ya Kang Ujang yang dipantau sebagai platform yang penting, tidak hanya Instagram saja tapi juga Twitter dan juga TikTok bahkan ya Kang. Ya, Twitter battle area sebenarnya, pertarungan daripada kandidat. Karena dia tidak hanya foto ya, betul. Kata-kata. Instagram lebih soft. Nah, tapi kalau pertarungan ide, saring gagasan, termasuk saring serang juga terjadi di Twitter. Oleh karena itu ini penting battle area para kandidat untuk menunjukkan katakanlah kualitas dirinya. Karena begini, begitu diserang kan tampilkan sesuatu yang positif. Ya, itulah pentingnya bagaimana bermedia sosial. Nah, saya melihat Twitter menjadi platform yang penting juga para kandidat untuk tadi mempublish ya gagasan-gagasan penting yang terbaik untuk kepentingan publik begitu. Oke. Sosial media ini apakah memang sebetulnya positif semua atau ada dampak-dampak negatif lainnya yang kemudian ini juga bisa diantisipasi, bahkan bisa ada saling menjatuhkan karena tidak ada privacy lagi, tidak semuanya serba transparan, tidak ada filter lagi. Ya, saya positifnya begini, positifnya ketika mereka misalkan menyampaikan prestasi, ide dan gagasannya itu kan bisa interaktif. Jadi anak-anak muda pengguna media sosial bisa interaktif langsung, bisa komplain gitu ya, bisa memberikan saran, itu pentingnya media sosial. Tetapi memang dampak negatifnya ketika misalkan banyak juga misalnya para buzzernya, para cyber army-nya menyerang melalui media sosial. Nah, oleh karena itu ya kita ada batasan, nanti bagaimana black campaign harus dipinggirkan, maka ke depan adalah media sosial menjadi tempat membangun narasi kebaikan, membangun narasi campaign-campaign yang positif, bukan untuk menyerang. Nah, kalau itu dibangun narasi positifnya, maka media sosial menjadi sesuatu yang positif. Tetapi kalau isinya nanti adalah saling serang, menebar kebencian di media sosial, maka dampak negatifnya akan kelihatan. Oleh karena itu ya kita punya kepentingan media sosial gunakan untuk instrumen tadi adu ide gagasan untuk diperlihatkan kepada anak-anak muda. Berbicara dari adu ide gagasan, pemirsa, berikutnya kami juga akan sajikan. Ini adalah urutan bagaimana kemudian platform media sosial khususnya adalah Twitter yang merajai. Ini adalah pertama dari sisi kalau tadi kita sudah lihat capres ya. Sekarang dari bacawa presnya. Ini yang pertama mengungguli adalah Pak Mahfud MD dengan 4,4 juta followers, kemudian disusul juga dengan Gibran Rakabuming Raka 1,1 dan juga terakhir adalah Caimin. Nah, ini kalau Mahfud MD kan kita tahu ya sudah cukup lama bermain di Twitter, menuangkan gagasan-gagasannya, kemudian baru kemudian disusul dengan Gibran dan juga Caimin, Kang. Ya, saya melihat Pak Mahfud MD sudah lama, sudah mengawal kebijakan-kebijakannya juga ya ketika menjadi Menkumham, misalkan kasus Sambo, itu dikawal tuh melalui Twitter. Kalau ada yang nggak beres ya kan di-tweet lah di Twitter. Nah, itulah sebenarnya dampak positif dari media sosial. Artinya membangun sebuah mengawal proses-proses ketatanegaraan ya ketika ada yang menyimpang, ketika ada sesuatu yang salah. Oleh karena itu kalau kita misalkan tadi di antara cawapres itu bersaing ya katakan di Twitter, ya kita lihat saja bahwa ke depan
narasi-narasinya dibangunnya harus sesuai dengan kemampuannya dan harus positif. Dan saya melihat wajar kalau Pak Mahfud MD di atas karena mainnya sudah lama dan memang Twitter menjadi bagian kehidupannya Pak Mahfud MD kelihatannya begitu. Nah itu tadi dari diksi ya, kata-kata mungkin dari Twitter. Sekarang kita lihat dari Instagram. Kembali lagi pemirsa kita sajikan kalau dari followers di Instagram, ini dari Caimin ini masih merajai di 2,2 juta followers. Kemudian disusul dengan Gibran Rakabuming Raka 1,3 juta followers dan kemudian Mahfud MD 1,2 juta followers. Kalau kita lihat kan sebenarnya dari followers masih merajai Caimin ya, Kang ya. Apakah ini followers ini akan berpengaruh berbanding lurus dengan dukungan atau peminatan dari pemilih muda atau sebenarnya followers ini juga bisa dibeli ya, ada banyak cara juga untuk menambah followers. Nama lainnya apakah bisa dikonversi jadi suara? Ya belum tentu. Jadi misalkan apakah dukungan followers di media sosial itu mencerminkan pilihan di kotak suara, itu tidak. Ya. Saya melihatnya ini adalah ya tingkat pertemanan, gitu ya, tingkat persahabatan, ya, tingkat kesukaan kepada para tokoh itu. Tetapi memang dalam konteks tertentu bukan rahasia umum lagi. Follower juga ya katakanlah bisa dibeli itu. Ya. Oleh karena itu ya dalam konteks itu kita melihat bahwa ada kejujuran yang harus disampaikan oleh para kandidat. Baik. Bahwa memang followernya adalah follower organik gitu, bukan dari hasil beli atau robot begitu. Kita akan lihat bagaimana kompetisi dari sosial media ini juga akan sengit tentunya di Pilpres 2024. Tapi terima kasih sekali lagi Kang Ujang Komarudin sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya dan juga Putri Viola. Baik, apa yang Kang Ujang katakan tadi juga menjadi pembantu buat masyarakat. Ini mau nge-follow yang mana? Betul. Baca pres mana? Karena yang pasti kami kabarkan Anda putuskan. Usai sudah tugas kami menemani Anda di Apa Kabar Indonesia Malam kali ini. Saya Putri Viola. Dan saya Agita Mahlika pemirsa, dan sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Dua Sisi bersama Dwi Anggia. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa. Sampai jumpa.